Halo pemirsa Coffee Morning RDK Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah berada di segmen ketiga dalam diskusi kali ini dengan tema kapan kita sekolah tatap muka. Nah, diskusi akan kita lanjutkan, namun sebelum diskusi kita lanjutkan, ada pertanyaan yang masuk dari masyarakat Kota Tanjung Pinang melalui line telepon WhatsApp 083161593800. Kita tidak tahu nih siapa yang menjawab, Pak Saparilis dari dinas atau Ibu Parila dari sekolah. Pertanyaannya sederhana nih. Perkenalkan, saya Sari Ramalia dari kilometer 9 Tanjung Pinang. Ada beberapa pertanyaan, saya coba merangkum jadi satu. Pertanyaan pertama, apakah nanti ketika sekolah tatap muka berlangsung, anak-anak masih dipinjamkan LKS? Apakah harus disterilkan atau seperti apa nih? Atau mungkin beli langsung pabriknya gitu, atau seperti apa? Pertanyaan kedua, apakah ketika nanti proses pembelajaran tatap muka ada lebih dari satu guru untuk mendampingi anak-anak? Dan pertanyaan ketiga, apakah anak-anak yang sekolah itu harus sudah selesai 2 kali vaksin atau hanya boleh 1 kali vaksin boleh melanjutkan proses pembelajaran tatap muka? Silakan Bapak atau Ibu nih yang menjawab nih. Boleh. Mohon izin Bapak. Yes. Baiklah. Terima kasih atas pertanyaan yang dilayangkan buat kami. Ya. Kita bicara masalah LKS tadi kalau saya tidak salah. Benar, Ibu. Untuk kita ketahui bersama, dalam kondisi wabah COVID Corona, pihak sekolah sebenarnya sudah menyiapkan buku, sudah menyediakan buku. Jadi anak kita sudah durasikan waktu, sudah kita bagi per sesi. Jadi untuk kelas 7 nomor absen sekian sampai sekian itu diperkenankan untuk menjemput buku. Jadi sekolah sudah meminjamkan buku. Jangankan untuk tatap muka, sedangkan proses daring saja kita sekolah sudah memfasilitasi buku tersebut kepada anak didik kita. Bahkan sekolah sudah memberikan e-book, berbentuk link-link materi, karena kami di sini dari wabah COVID guru sudah juga berbenah diri sehingga guru semakin berinovasi, insya Allah. Jadi kalau untuk yang ada pertanyaan berikutnya, apakah sudah divaksin pertama atau kedua siswa bisa sekolah? Saya rasa ini kapasitas Bapak Sekretaris yang menjawabnya, karena kami berdasarkan arahan beliau. Silakan Pak Sekretaris. Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan daripada salah satu pendengar, pemerhati pendidikan lah kita katakan, bahwa salah satu syaratnya memang guru sudah divaksin, kemudian juga anak-anak divaksin. Jadi minimal divaksin pertama. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan anak itu guru itu mengajar harus vaksin kedua, tidak. Minimal vaksin pertama. Sudah boleh lampu hijau gitu Pak? Ya. Kemudian nanti sambil menunggu waktu dia melaksanakan vaksin kedua. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa mewakili jawaban kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya yang menonton tayangan Tanjung Pinang TV. Nah, kemudian ada sedikit tambahan supaya nanti lebih percaya elemen masyarakat, himbauan daripada wali kota kita Tanjung Pinang bahwa guru itu harus bisa menunjukkan kepada muridnya, kepada masyarakat dan untuk orang tua murid bahwa guru itu sudah divaksin, sehingga kartu vaksin itu nanti dimasukkan ke dalam name tag seperti ini. Nah, di sini belakang. Jadi anak-anak, oh ibu ini sudah divaksin, ibu itu belum. Jadi menambah keyakinan berarti. Ya, untuk menambah keyakinan. Ini ke psikologi juga perginya. Benar-benar. Jadi artinya nampak guru yang belum vaksin, anak-anak bisa. Oh ibu belum boleh mengajar kami. Baik. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, bersama kita juga sudah terhubung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kita langsung menyapa. Selamat pagi Pak Dali. Halo, selamat pagi Bapak. Ya. Bapak, terima kasih sudah memenuhi undangan Tanjung Pinang TV. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan pertama yang sangat sederhana sekali Bapak. Di tengah-tengah masyarakat ada beberapa dilema terjadi terkait kesiapan proses pembelajaran tatap muka nantinya yang akan dilangsungkan. Pertanyaannya, sejauh ini seperti apa Pak koordinasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terhadap daerah-daerah? Silakan Bapak. Ya, baik Bung Yon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa TPI dan Bung Yon beserta seluruh jajaran kru. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena situasi
bergabung di Zoom ini tidak maksimal barangkali. Salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan tadi, koordinasi ke tingkat kabupaten kota secara keseluruhan. Yang pertama, setiap edaran yang dibuat ini melalui Dinas Pendidikan, kita teruskan ke teman-teman kepala dinas di kabupaten kota. Walau memang urusan pendidikan, kita tetap menghormati kewenangan yang ada di kabupaten kota di dalam pengelolaan SD dan SMP, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, SMA, dan SMK. Oleh sebab itu, ketika kita persoalkan berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka secara bersama kita lepaskan atribut kewenangan itu. Karena apa? Karena seluruh persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang ada di kabupaten kota berbasis satuan tugas. Nah, oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga dapat menghentikan atau menutup SMA SMK yang sedang berjalan tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat atau gugus tugas setempat. Nah, inilah, Bung Yohan, ketika kita berbicara COVID-19, kita tidak akan terlepas dengan satuan tugas di masing-masing zona. Ya, demikian. Kalau pertanyaan pertama, ya. Nah, selanjutnya Bapak, sebagaimana ucapan langsung dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa akan dilangsungkan proses pembelajaran tatap muka pada tanggal 1 Oktober mendatang. Pertanyaannya, jika hal itu terjadi, apa yang menjadi penekanan yang harus dilakukan dari masing-masing kabupaten kota, Bapak? Ya, secara keseluruhan kabupaten kota maupun provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan di era pandemi COVID itu berpedoman kepada SKB 4 Menteri. Jadi surat keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan yang terakhir, beberapa kali terjadi perubahan, yang terakhir bahkan yang tanggal 30 Maret 2021. Nah, ini menjadi pedoman kita. Ketika itu sampai hari ini belum terjadi perubahan SKB. Esensinya adalah pembelajaran tatap muka wajib terbatas. Pembelajaran tatap muka wajib terbatas, semua diatur secara lengkap di dalam SKB 4 Menteri itu. Mulai anak berangkat dari rumah sampai ke sekolah, termasuk tidak boleh berjualan, kantin tidak boleh buka. Nah, prokes-prokes di era pandemi ini pembelajaran tatap muka sudah diatur. Pertanyaan yang pertama, apakah sekolah sudah siap atau satuan pendidikan sudah siap? Jawabannya siap. Sudah sangat lama ini disiapkan. Akan tetapi kita melihat situasi dan kondisi yang ada di masing-masing zona, karena keputusan dan kebijakan untuk pembelajaran tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini gubernur maupun bupati dan wali kota. Nah, tentu kita merujuk persoalan status zona pandemik di satu daerah. Nah, Pak Gubernur kenapa menganjurkan 1 Oktober barangkali kita akan pembelajaran tatap muka? Karena edaran terakhir PPKM ini diperpanjang sampai tanggal 20 September. Karena belum, kondisi status kita belum merata, masih ada yang oranye dan masih ada yang kuning, yang sudah kuning gitu ya. Nah, oleh sebab itu harapan Pak Gubernur, kita sama-sama melakukan proses percepatan penurunan kurva COVID di masing-masing zona sehingga menjadi kuning semuanya atau di level 2 semuanya. Setelah kita berarti ketika tanggal 1 Oktober nanti proses status masih berada di level 3, implementasi proses pembelajaran tatap muka juga belum bisa diimplementasikan, begitu Bapak? Kalau kita merujuk kepada SKB, wajib tatap muka terbatas itu kan bisa 50%, bisa 30%, bisa 10%. Artinya
pembelajaran itu diatur secara daring maupun luring. Yang tatap muka, kalau sudah memang dipandang aman, sehingga jangan sampai nanti sekolah menjadi klaster baru, kan begitu. Pembelajaran jarak jauh masih tetap efektif dilaksanakan sambil menunggu keputusan dan arahan pimpinan, dalam hal ini gubernur. Saya memiliki rasa percaya diri dengan persiapan kita melakukan masif kepada para pelajar, melakukan vaksin secara masif kepada para pelajar yang sudah di atas 50% pelajar sudah divaksin. Bahkan sudah di atas 80%, guru-guru sudah divaksin. Maka kita sudah siap. Kita sudah siap. Bicara masalah proses pembelajaran daring nih Bapak, izin kami ingin juga bertanya. Sudah hampir 3 tahun peserta didik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini melakukan proses belajar secara daring. Namun sepanjang itu juga sepertinya pemerintah belum ada memberikan diskon terkait pembayaran SPP. Kenapa tidak ada perbedaan antara belajar daring dengan belajar tatap muka terkait pembayaran SPP? Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Ya, sejak COVID yang dimulai untuk dunia pendidikan 7 Maret 2020, proses belajar mengajar ini tidak berhenti. Manajemen tetap buka, operasional tetap berlangsung. Ya, operasional berlangsung bukan berarti ketika COVID sekolah itu tutup manajemennya, tidak. Tetap berlangsung. Nah, oleh sebab itu situasi yang menuntut pembelajaran itu diselenggarakan sebahagian di rumah dan sebahagian di sekolah. Sebenarnya dari COVID mulai, ini sudah ada juga kita anak-anak yang datang ke sekolah dengan konsep daring. Jadi daringnya bukan daring di rumah, karena perlu di rumahnya. Maka dia datang ke sekolah, tapi datang ke sekolah dia tidak tatap muka, dia daring. Nah, sehingga kesimpulan sederhana bahwa pembelajaran itu tetap berlangsung di era pandemi COVID. Nah, karena khusus untuk sekolah-sekolah yang memang berbayar dalam kaitan SPP, ini akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat miskin, rentan miskin yang terdampak COVID-19. Kita sudah menganjurkan pihak sekolah untuk memberikan toleransi, meringankan. Bahkan pemerintah provinsi di tahun 2020 sudah pernah 3 bulan membebaskan, meringankan, dan membantu untuk operasional sekolah melalui APBD tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak Dali. Sebagai penutup Bapak, kami ingin bertanya, dengan melihat kondisi dan kesiapan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten kota yang ada, seberapa yakin Bapak bahwa tanggal 1 Oktober adik-adik kami, peserta didik, bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka? Di atas 50% saya memiliki keyakinan pembelajaran tatap muka dapat kita lakukan di 1 Oktober. Ya. Pak, atas jawabannya dan terima kasih sudah berkenan bergabung bersama Tanjung Pinang TV. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih asik lagi langsung di Studio 2 Tanjung Pinang TV. Siap, Bung Iwan. Saya siap. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu Paridah dan Pak Sekretaris, kita sudah mendengar langsung nih pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan keyakinan beliau di atas 50%. Ibu dulu deh. Siap. Kalau nih keyakinan itu dikabulkan oleh Tuhan tentunya, Oktober level PPKM bisa di level 2 atau mungkin di level 1. Apa harapan Ibu kepada orang tua, wali murid, dan kepada peserta didik? Baiklah. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada di posisi level 2. Amin, amin. Dan di sini harapan kami kepada khususnya anak-anak kami tersayang, kepada orang tua wali murid, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita terus meningkatkan imun sehingga kita dapat dengan eksis melakukan kegiatan pembelajaran, dan insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin kalau pemerintah sudah
memberikan rambu-rambu hijaunya, itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang. Dan kami dari pihak sekolah mendukung sepenuhnya sehingga pembelajaran dapat terlaksana sebagaimana pendidikan yang bermakna. Itu saja. Baik, baik. Ini pertanyaan kepada Pak Saparilis dulu. Ya. Mungkin Bu Farida bisa menguatkan sebelum masuk ke harapan. Ada satu pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke line WhatsApp 083161593800. Halo, saya ingin bertanya kepada Ibu Farida dan Pak Saparilis. Wah, kepada dua orang sekaligus ini. Saat ini anak-anak belajar daring, di mana hal tersebut baru bagi anak-anak. Ya, meskipun sudah berlangsung hampir 3 tahun. Namun tuntutan nilai harus sesuai rata-rata KKM, kriteria ketuntasan minimal. Apakah ada toleransi dari sekolah dan dinas untuk anak-anak? Silakan, Bapak dulu deh. Baik, terima kasih. Nah, itulah salah satu hasil evaluasi kita pembelajaran daring ini ya. Artinya pembelajaran itu tidak sepenuhnya tidak normal seperti pembelajaran tatap muka ya. Namun tentunya guru memberikan penilaian itu sesuai dengan kemampuan anak. Nah, jadi kita tidak bisa juga intervensi guru harus memberikan nilai yang terbaik sekalipun nanti hasil anak itu ketika dievaluasi tidak mencapai target gitu ya. Nah, jadi tetap kita kembalikan kepada guru yang memberikan penilaian karena dia yang mengajar ya sesuai dengan kemampuan anak. Karena memang ada yang harus diberikan seperti itu, harus nanti mungkin ada tambahan tugas. Ya. Sebenarnya kita juga tidak menginginkan seperti itu terjadi. Artinya toleransi itu pasti akan diberlakukan. Selalu ada. Selalu ada. Artinya begini nanti di luar pada pembelajaran yang telah dibuatkan jadwal. Bisa saja nanti guru memberikan tugas tambahan sehingga tugas itu terselesaikan. Jadi itulah merupakan toleransinya. Artinya itu tetap pada guru yang mengajar. Toleransi bersyarat berarti Bu ya. Toleransi bersyarat. Ini sebenarnya untuk anak didik. Baik. Baik Bapak, Pamungkas nih. Sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, jika seandainya 1 Oktober nanti benar-benar diberlakukan proses pembelajaran tatap muka, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh, baik itu peserta didik, orang tua murid, maupun kepada adik-adik kami? Silakan Bapak. Ya, terutama kita Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerja kita. Harapan kita agar sekolah bisa benar-benar menerapkan aturan yang telah dibuatkan oleh pemerintah kita. Kemudian juga kepada masyarakat yang memiliki anak bersekolah, kemudian juga apa yang telah disampaikan oleh pihak sekolah itu benar-benar dipahami, ya, diikuti supaya anak-anak kita nanti setelah masuk pelajaran tatap muka tidak terjadi klaster-klaster melalui sekolah-sekolah. Ya. Artinya itu harapan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, penonton Tanjung Pinang TV, tidak terasa 3 segmen sudah kita lewati bersama. Kecamuk pertanyaan dari masyarakat nampaknya sudah terwakili dari paparan-paparan narasumber-narasumber kita, baik yang hadir di Studio 2 Tanjung Pinang TV maupun yang hadir secara online via Zoom meeting. Tadi juga kita mendengar bersama harapan langsung dan keyakinan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kita berdoa bersama. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain memberikan harapan dan doa terbaik, mudah-mudahan implementasi pendidikan pada tanggal 1 Oktober 2021 benar-benar bisa diterapkan dan bukan hanya sebatas coba-coba. Nah, pemirsa, sebelum mengakhiri sesi ini, Pak Saparilis, Ibu Farida harus tahu nih, sering-sering kita ngopi juga kurang baik. Jadi kita juga harus minum air mineral Sanford. Nah, ini air minum dalam kemasan Bapak, yang langsung dikemas dari Gunung Lengkuas Bintan. Tagline-nya, Anda adalah apa yang Anda minum. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menyerap tagline dari Sanford ini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir positif, mudah-mudahan hasil positif juga akan hadir dalam proses pembelajaran tatap muka nantinya. Sekian dari saya, jangan lupa tetap saksikan terus Coffee Morning RDK di Tanjung Pinang TV setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Yohan S. Nugraha pamit undur diri dan ciao.
Terima kasih Pak Saparilis, terima kasih Bu Farida. Bye. Mana juga kan? Ada minum kan? Tunggu Kak, kita dulu.